Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari treat horornya Mas Nugro Agung, yang menceritakan tentang dua orang sahabat yang terjebak di sebuah alam lain. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Entah apa yang terjadi, kami terpisah dari rombongan. Hujan deras, kabut tebal, membuat pandangan kabur. Hal ganjil yang terjadi hampir saja membuat kami menemui maut di kala petang datang. Halo mas, perkenalkan nama saya Yuda. Saya ingin menceritakan sebuah cerita yang saya alami saat melakukan perjalanan bersama teman-teman saya. Waktu itu, rencananya kami ingin datang ke sebuah acara festival yang diadakan di salah satu kompleks candi yang berada di Jawa Tengah. Tidak ada yang aneh dengan acaranya. Tidak ada maksud untuk membuat tempat wisata itu menjadi tidak baik. Tidak, karena peristiwa ini sendiri terjadi di saat kami masih dalam perjalanan. Waktu itu di tahun 2015, saya dan teman-teman ingin sekali datang ke sebuah festival keagamaan yang setiap tahunnya selalu menjadi buah bibir masyarakat, khususnya di daerah Jawa Tengah. Seperti yang sudah-sudah, acara itu menjadi magnet yang membuat saya tertarik untuk datang. Melihat dari sosial media, prosesi acara yang dilakukan, keramaian, kemeriahan, serta lampion yang terbang di malam hari, membuat saya ingin sekali datang berkunjung. Tujuannya tidak lain untuk mengabadikan momen tersebut dalam kamera saya. Jadi, saya itu suka sekali dengan mata kuliah fotografi. Kebetulan, dosen saya juga memberi tugas untuk datang ke acara itu. Tugas ini tidak wajib. Bagi yang tidak ingin datang, tidak apa-apa. Tapi, nilai tambahan yang lumayan akan diberikan kepada yang datang dan berhasil mengabadikan momen perayaan itu. Mendengar hal itu membuat saya bersemangat. Secara cepat saya mengajak beberapa teman untuk melakukan perjalanan menuju tempat diadakannya acara itu. Singkat cerita, saya berhasil mengajak 7 orang lainnya untuk berangkat bersama menuju tempat acara yang jarak tempuhnya 2-3 jam dari kota yang saya tempati ini. Berbekal kamera, motor, dan uang saku yang bisa dikatakan mepet, kami semua setengah nekat berangkat ke lokasi. 4 motor berjalan bersamaan kala itu, bertolak dari kos-kosan saya. Saya satu motor dengan Aji. Lalu ada Edi, Wisnu, Arman yang berboncengan dengan Ririn,
Farah dan Ica. Kami semua sepakat untuk berangkat saat sore tiba. Sekitar pukul 3, di saat matahari tak terlalu lama panas menyengat. Waktu tempuh 2-3 jam perjalanan. Diperkirakan sampai tujuan menjelang maghrib. Setelah memeriksa dan memastikan perlengkapan yang akan dibawa, kami semua akhirnya bisa memulai perjalanan. Motor kami berjalan berdekatan, saling tunggu jika ada yang tertinggal. Tidak ngebut, lebih santai menikmati perjalanan. Saya yang dibonceng oleh Aji sudah menenteng kamera kecil untuk mengabadikan momen waktu perjalanan kami. Dari saat kami pertama kali memulai perjalanan, saya sudah jepret sana sini, dan tidak ada hal yang mencurigakan. Tidak ada pertanda bahwa akan terjadi sesuatu pada saya dan teman-teman. Deretan bangunan ini sudah berubah menjadi pohon-pohon yang berjajar kiri dan kanan jalan. Hanya terdapat beberapa rumah kecil yang jaraknya saling berjauhan. Terpisah kebun dengan pohon yang menjulang tinggi. Beberapa kali kami berhenti untuk saling menunggu teman yang tertinggal cukup jauh. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk berada di posisi paling belakang untuk menjaga rombongan agar tidak terpisah. Beberapa kali motor yang dikendarai oleh Edi dan Ririn menyalip truk yang berada di depannya, diikuti dengan yang lainnya. Ternyata saat sore tiba, banyak truk yang datang berjalan menuju ke pabrik. Jalan yang kami lewati ini, selain keadaan jalannya yang naik turun karena bukit, juga terdapat beberapa pabrik yang berdekatan dengan kebun dan hutan jati. Semakin lama perjalanan kami, semakin sulit bagi kami untuk terus menjaga jarak. Sampai akhirnya saya terpisah dengan teman-teman saya yang sudah berada jauh di depan. Ternyata keputusan untuk berada di paling belakang rombongan yang saya ambil inilah yang membuat saya dan Aji mengalami hal yang tak pernah saya lupakan. Hujan gerimis turun, membuat saya dan Aji berhenti sejenak untuk memasukkan kamera kecil yang saya bawa ke dalam tas saya. Hal ini guna mengamankan kamera dari air hujan yang bisa membuat kamera rusak. Aji yang sudah tidak tenang karena merasa sudah tertinggal jauh dari rombongan memaksa saya agar lebih cepat lagi. Dia menyuruh memakai jas hujan dan segera berjalan untuk menyusul yang lainnya. Belum terlalu lama berjalan, kumandang suara adzan maghrib sayup-sayup saya dengar. Tanda kalau waktu sebentar lagi berganti malam. Membuat saya teringat tentang sanding kala, mitos yang sering beredar dan dibicarakan oleh banyak orang, bahwa di waktu inilah kehidupan dan aktivitas makhluk lainnya dimulai. "Des, gak berhenti dulu. Masuk maghrib ini loh," ucap saya mengingatkan Aji dengan memanggilnya Gondes, sebutan yang sering diucapkan saat memanggil seseorang
di daerah kami. "Alah, gas wae Yud, biar ketemu teman-teman dulu aja lah, baru istirahat kita," jawab Aji panik. "Gak apa-apa toh, kata orang maghrib itu." "Alah, percaya sama dongeng orang lama lu. Gas aja, aman-aman. Percaya sama aku," potong Aji yang membuat saya kesal. Belum juga selesai berbicara, sudah asal potong saja. Kami pun melanjutkan perjalanan tanpa berhenti. Aji memacu motornya dengan kecepatan tinggi yang membuat saya sedikit takut. Hujan yang turun juga semakin deras, membuat jarak pandang semakin tipis. Kondisi jalan juga licin. Tak berapa lama saya dan Aji melihat sebuah kabut putih yang mulai turun dari atas bukit. Perlahan, kabut itu menutupi jalan. Jarak pandang semakin terbatas membuat Aji mengurangi kecepatannya. Perasaan aneh mulai saya rasakan saat itu. Aji tetap membawa motornya melewati kabut putih pekat yang kini sudah sepenuhnya menutupi jalan. Hal itu membuat saya membaca doa agar keselamatan selalu menyertai. Lampu motor dinyalakan, klakson dibunyikan berkali-kali untuk tanda bagi kami kendaraan melintas ke arah kami. Dan saat keluar dari kabut, saya bersyukur tidak ada hal buruk yang terjadi. Namun, ada hal yang membuat saya gusar. Saya sendiri waktu itu tidak tahu dengan pasti. Tak lama setelahnya, hujan tiba-tiba berhenti. Jalan yang kami lewati juga masih pada jalur yang benar. Hanya saja, saya mulai merasa curiga saat melihat di depan saya terdapat pohon jambu yang sangat lebat di kanan dan kiri jalan. Masing-masing kayu bambu seperti penuh dan berjajar rapat, seakan membentuk sebuah lorong. "Ji, ini bener jalannya. Kok aku kayak ngerasa ada yang aneh ya?" ucapku. Wes bener iki. Santai aja, aku hafal jalannya kok," ucap Aji penuh keyakinan. "Tapi kok mereka kayak udah jauh banget ya Aji? Apa jangan-jangan mereka berhenti dan pas berhenti kita nggak lihat mereka?" tanyaku kembali. "Ora mungkin. Gak mungkin banget itu. Pasti aku lihat kok. Aku nggak lihat kok tadi teman-teman kita. Cuma lalu lalang mobil aja dari tadi," jawab Aji. Dia pun terus memacu motornya. Melihat keadaan jalan yang mulai kering, Aji menambah kecepatannya. Hingga akhirnya kita berdua sampai di sebuah pasar yang ramai. Ada sedikit keanehan di sini. Pasar itu nampak penuh sesak dengan banyaknya orang hingga hampir menutupi jalan. Hanya menyisakan sedikit jalan yang bisa dilewati kami berdua. Namun, hiruk-pikuk layaknya suasana di pasar tidak kami rasakan di sini. Semua orang seperti diam
Tak ada yang bicara, seperti hanya saling tatap satu sama lain, yang membuat saya merinding di pasar itu. Semua yang saya lihat seperti menggunakan baju-baju lama, baju tradisional orang Jawa. Tapi ini terlalu tenang dan sepi untuk disebut pasar, dengan banyak orang yang berada di dalamnya. Ji, ini kok ada pasar sih? Perasaan kemarin aku lihat jalannya di map gak ada pasar. Lagian ini pasar udah mau maghrib kok masih rame ya? Tanyaku penasaran. Mau tutup mungkin Yud? Atau mungkin pasar malam ini? Jawab Aji enteng. Ngawur kamu. Masa pasar malam di pinggir jalan hutan kayak gini? Malah serem. Ah, kamu ini, ucap saya yang mulai panik. Lah terus apa? Udah ini di jalan, pikiranmu yang jelas. Berhenti dululah. Lepas jas hujan. Udah nggak hujan, ucap Aji yang terus terang dengan keadaan ini. Kami berdua akhirnya berhenti tak jauh dari pasar. Kami melepas jas hujan yang kami kenakan, lalu merapikannya. Setelahnya kami mengeluarkan handphone bermaksud untuk mengecek lokasi saat ini melalui Google Map. Namun setelah saya mencoba berkali-kali, aplikasi ini seperti tidak mau terbuka. Selalu kembali ke awal tampilan layar. Saya memeriksa sinyal yang ada dan masih baik-baik saja. Segera saya menghubungi yang lain bermaksud untuk menanyakan posisi teman-teman yang lain. Halo, Cah. Kalian udah sampai mana? Kok kayaknya aku jauh banget ya? Ucapku setelah berhasil menelpon Ica. Yud, 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 suaranya hilang. Ucapan Ica dengan perkataannya tidak jelas ku dengar karena gangguan sinyal. Berkali-kali dicoba tetap saja suara Ica hilang. Sampai akhirnya sinyal yang kutadinya penuh mendadak kosong. Simbol SIM card dengan tanda silang terlihat jelas di handphone. Sinyal hilang tak ada sama sekali. Mengetahui hal ini membuat aku dan Aji bingung. Gimana? Udah tahu kabar yang lainnya? Tanya Aji. Gak bisa, Des. Sinyal hilang ini. Coba punyamu, ucap saya, memerintahkan Aji untuk mengambil handphone dalam saku celananya. Setelah melihat layar handphonenya, jawabannya sudah bisa dilihat dari ekspresi wajah Aji. Gak ada sinyal juga. Kok jadi aneh gini sih? Providermu beda kan sama punyaku? Tanyaku yang dibalas anggukan oleh Aji. Kami berdua diam sejenak. Sampai akhirnya Aji menanyakan sesuatu. Jam berapa sekarang, Yud? Tanya Aji. Sekarang 18.18, Ji, ucapku sambil melihat jam yang ada di layar handphone. Udahlah, makan dulu aja. Aku lapar, Yud, ucap Aji sembari menunjuk sebuah warung di seberang jalan. Melihat hal itu, aku segera mengikuti Aji yang sudah menuntun motornya
ke arah warung kecil itu. Dari luar tercium bau harum masakan, membuat siapa saja yang datang pasti akan merasa lapar. Warung kecil itu bersih dengan tembok berwarna putih, kusen kaca dan pintu berwarna merah bata. Namun, di dalam warung tidak ada yang menyambut. Hanya sedikit makanan yang dipajang di etalase. "Belum matang kayaknya, Ji. Masa kita mau nunggu? Kasihan loh yang lain," ucap saya merayu Aji untuk segera melanjutkan perjalanan saja. "Mau makan apa, Mas? Maaf ya, tapi lauknya belum matang semua," ucapan seorang perempuan yang membuat saya kaget karena tiba-tiba saja ada di depan kami. Selain kaget dengan kedatangannya yang tidak kami sadari itu, saya juga kaget dengan paras perempuan itu. Ia cantik, manis, ayu, menggunakan kebaya berwarna hijau dan jarik ukir batik berwarna coklat gelap. Kulitnya kuning langsat, rambutnya digerai panjang lurus. Perempuan itu tersenyum ramah pada kami dengan bibir tipisnya. Nggak apa-apa mbak, belum matang juga saya tungguin kok," ucap Aji sambil duduk dengan wajah yang terus menatap perempuan itu, membuat saya ikut duduk sambil menggelengkan kepala. "Mbak, saya pesan kopi aja, ada nggak?" ucap saya. "Kopi hitam mau, Mas?" balas perempuan itu. "Mau mbak, saya mau. Sama habis hujan gini enaknya mie rebus campur telur. Ada nggak mbak?" timpal Aji sambil terus menatap perempuan itu. Saya sikut perutnya, tapi dia tidak terasa. "Ada mas, ada semua. Masnya mau mie juga?" tanyanya lagi. "Nggak usah mbak, saya kopi aja," jawabku. Perempuan itu segera berlalu ke belakang, membuatkan apa yang barusan kami pesan. Saya masih duduk sembari melihat sekitar. Di dalam warung ini hanya ada kami berdua. Cukup aneh karena bau masakannya akan menarik siapapun yang melintas di depannya. Tapi kenapa semenjak kedatangan kami tak ada seorang pun yang datang ke warung ini? Aku tak ingin berpikir macam-macam. Aku berusaha mencari cara agar bisa menghubungi teman-teman yang lainnya. Tapi berkali-kali dicoba, sinyal handphone tak juga muncul. Mungkin sinyal terganggu oleh bukit dan tebing tinggi di sekitar tempat kami. "Ji, gak usah lama-lama ya. Habis makan kita langsung gas," ucap saya. "Iya ya, paling mereka juga sekarang lagi makan. Katamu suruh istirahat waktu maghrib. Ya udah kita santai dulu aja beberapa menit. Lagian Mbak ayu loh, hehe," jawab Aji. "Halah, nggak bisa apa kelakuan buayamu itu hilang. Nggak bisa lihat perempuan cantik sedikit bawaannya mepet aja," balas saya. "Naluri bro," balas Aji. Saya hanya bisa menggelengkan kepala. Akhirnya setelah menunggu beberapa menit,
makanan dan minuman kami sudah siap. Dengan sigap Aji segera memakan mie rebusnya yang sudah terhidang di depannya. Saya pun segera minum kopi hitam yang masih hangat itu. Dari baunya, mie yang dimakan Aji terlihat cukup enak. Tapi saya tidak ingin makan karena akan membuat perut tidak nyaman saat masih dalam perjalanan. Jadi, saya cukup minum kopi saja. Rasanya enak, tidak terlalu pahit dan manisnya pas. Waktu terus berjalan. Setidaknya itulah yang kami rasakan. Makanan sudah habis dan kami pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Satu hal yang kami terlambat menyadari. Setelah menyajikan makanan pada kami, saya tidak lagi melihat perempuan itu. Suara berisik dapur tanda orang sedang memasak juga tidak kami dengar. Ji, orangnya kemana ya? Mau bayar kan kita? Ucap saya. Ya iyalah, masa asal pergi aja? Ngawur kamu, jawab Aji lantang. Mbak, mbak, udah ini mbak, saya mau bayar. Lanjut Aji setengah teriak memanggil penjual. Tapi tak ada respon yang didapatnya. Berkali-kali dipanggil tak ada yang datang. Kesal karena sudah menunggu cukup lama, Aji akhirnya bangun dari duduknya, bermaksud masuk ke dalam dapur memanggil perempuan penjaga warung itu. Saya sih masih duduk saja, sembari terus mengamati sinyal handphone yang saya letakkan di meja. Sampai akhirnya tiba-tiba saya merasakan hal aneh saat melihat jam yang ada di layar handphone. Saya terus memperhatikannya dan semakin diperhatikan, semakin membuat saya kaku. Terdiam, tak berucap. Saya melihat jam tangan saya, memastikan apa yang saya lihat ini salah atau justru memang ada keanehan yang terjadi. Tampak jelas, jam tangan saya menunjukkan waktu yang sama persis dengan jam yang ada di handphone saya. Pukul 18.18 terlihat pada handphone saya. Sedangkan angka itu juga terlihat di jarum jam pada jam tangan saya. Masih sama persis saat kami pertama kali masuk ke warung ini. Hal lain yang membuat saya semakin bingung, jarum jam yang menunjukkan detik tidak bergerak, seperti baterai jam habis. Waktu seperti berhenti sedari tadi. Menyadari hal yang aneh, saya memanggil Aji. Namun, belum juga saya memanggil namanya, hal lain membuat saya semakin takut. Jarum jam yang menunjukkan detik tidak bergerak, seperti baterai jam yang habis. Waktu seperti berhenti sedari tadi. Menyadari hal aneh ini, saya berniat untuk memanggil Aji. Namun, belum juga saya memanggil namanya. Yud, Yud, astagfirullah Yud, teriak Aji yang membuat saya langsung berlari ke arahnya. Loh, ono apa toh Ji? Kata saya. Saya panik melihat ekspresi ketakutan yang tergambar jelas pada wajah Aji. Saya langsung masuk melalui pintu.
dengan tirai yang separuh terbuka itu. Aji terduduk lesu di pojokan. Wajahnya menatap langit-langit warung. Matanya terbelalak seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Cepat-cepat saya juga mengarahkan pandangan. Saya melihat ke arah Aji melihat. Seketika itu saya merasakan nafas saya sesak, membuat saya sulit untuk mengaturnya. Kini saya dan Aji melihat dengan jelas tubuh perempuan itu tergantung di atas langit-langit warung. Lehernya terikat tali tambang berwarna coklat yang dikaitkannya di sela-sela bambu yang menjadi atap warung itu. Setengah wajahnya sudah hancur, kakinya menghitam. Begitu juga dengan tangannya. Bau busuk tiba-tiba menusuk penciuman kami berdua. Hal itu membuat nafas kami semakin sesak. Tak ingin berlama-lama, saya langsung menarik tangan Aji, membuatnya terbangun dan bergerak berlari mengarah ke pintu keluar. Tak lupa, kami mengambil barang-barang yang ada di sana, memakai jaket dan perlengkapan berkendara. Satu hal yang semakin membuat saya yakin kalau kami berdua berada di kondisi yang tidak jelas. Pasar yang lokasinya beberapa meter dari warung nampak sepi. Tidak ada tanda kehidupan di dalamnya. "Ayo Yud, buruan naik," kata Aji yang sudah bersiap di atas motornya dengan mesin menyala. Saya pun segera naik. Apa yang barusan dilihat hanya bisa disimpan terlebih dahulu. Tak bisa diceritakan. Motor segera melaju, meninggalkan tempat itu. Merasa penasaran dengan warung dan pasar tadi, saya pun memberanikan diri untuk melihat ke arah belakang. Entah mata saya yang salah atau apa. Kini yang saya lihat, nampak perempuan itu berdiri di depan warung dengan kondisi saat tergantung tadi, menatap ke arah kami dengan senyuman kecil di wajahnya yang setengah hancur itu. Tak lama, ia membungkukkan tubuhnya sembari seperti memberi hormat pada kepergian kami. Tapi entah apa maksudnya. Yang jelas melihat hal itu, nafas saya semakin terengah-engah. Oke, mungkin itu dulu ya untuk bagian pertama cerita Kala Maghrib yang ditulis oleh Nugroho, Mas Nugro Agung, melalui tweet Twitternya. Jadi untuk bagian kedua nanti saya kabarkan lebih lanjut karena ini memang panjang ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Selamat siang dan selamat beristirahat.